Kan kita kan sekarang akhirnya malah jadi seolah-olah jadi musuhannya tuh lama banget. Sehingga akhirnya apa? Kita tidak sempat membangun untuk ke depan. Persis. Kita ribut di dalam, tapi yang kita hadapi ini gini, pertama di luar, ya kan, tantangannya makin besar, geopolitiknya makin besar. Nah, jadi kalau kita tidak bersatu, kita saling meniadakan, si A begini, si ini begini, vektornya itu saling meniadakan, jadi akhirnya kita nggak kemana-mana. Iya. Nah itu yang sebenarnya apa ya? Ya itu tadi bisa dibangun dengan trust. Bertemu lagi di podcast Apa Kabar .news. Kali ini kita akan membahas persoalan yang dari pemilu ke pemilu selalu menjadi wacana, yaitu e-voting. Nah, apakah e-voting ini bisa terlaksana? Tentu saja kita harus melihat perkembangan dari teknologi, kemudian juga kebijakan-kebijakan dari KPU, kebijakan-kebijakan dari pemerintah. Nah, tapi kita punya kisah menarik sih di persoalan pemilu ini. Pada tahun 2004, KPU mulai membangun sistem IT-nya yang luar biasa. Bahkan sistem IT KPU waktu itu juga diakui oleh beberapa pihak internasional sebagai langkah maju lah gitu kan. Nah, di kesempatan ini kita beruntung mendapat tamu yang jarang nih, yaitu salah seorang tim inti dari tim kecil tapi kerjanya luar biasa yang pada 2004 itu membangun jaringan IT KPU. Beliau adalah Basuki Suhardiman, orang ITB, orangnya keren, humble, otaknya luar biasa, ngobrolnya enak. Nah, kita ngobrol lah soal IT KPU waktu itu, kemudian perkembangannya seperti apa IT KPU kita ini, dan kira-kira wacana e-voting ini bisa apa enggak. Tuh. Dan menariknya IT KPU ini kan ya jarang kita bahas gitu. Nah, mudah-mudahan pembahasan ini menjadikan pencerahan sehingga kita punya gambaran nih bagaimana sih kinerja secara teknis KPU, terutama bagaimana sih lembaga ini bisa mendapatkan trust publik yang tinggi. Tidak hanya dari publik tapi dari peserta pemilu, baik itu pemilu legislatif maupun pemilu presiden atau pilpres. Mas Basuki Suhardiman, apa kabar? Baik. Ini Mas, tadi saya pembukaannya cukup panjang karena ya wacana ini kan masih bergulir Mas terus ya dari waktu ke waktu. Apakah Indonesia ini harus masuk ke pelaksanaan e-voting atau tidak? Nah, tapi sebelum itu seperti saya tadi bilang bahwa Mas Basuki adalah satu dari sedikit tim yang luar biasa yang membangun jaringan IT KPU di 2004. Ceritanya gimana sih Mas? Ya ceritanya waktu itu sebenarnya ada surat dan kemudian ke institusi kami, ke ITB, terus kemudian ya saya diminta ngelihat ke sana. Ya sudah, terus kemudian ke sana, ke KPU. Oke. Nah, pada saat di KPU ya masih bengong gitu. Mau apain? Waktu itu KPU seperti apa sih? Ya KPU kan waktu itu sedang kurang 6 bulan pemilu. Iya. Jadi waktu itu kita lebih lah. Bulan Juli apa Juni. Begitu. Nah, jadi waktu saya disuruh ke sana, terus kemudian suruh apa Pak? Ya lihat dulu aja lah. Gitu. Apa yang kan ada surat dari KPU. Oke. Nah, begitu kami lihat, ya sudah, terus saya bingung terus terang, karena sudah ada tim memang, sebelumnya udah ada tim, udah akan membuat grand design dan sebagainya begitu. Nah, saya datang ya, suku-suku kayak orang bengong aja, lihat itu kan ramai hiruk pikuk di sana, sudah mulai proses kan.
Nah, rupanya waktu itu ya saya belum ketemu ketua KPU, tapi kemudian akhirnya sekali dua kali baru ketemu tim divisi IT. Nah, itu Pak Kusnul. Nah, terus sebenarnya sebelumnya saya bingung mau apa ini gitu. Waktu itu ketemu dengan para birokratnya dalam arti kepala bagian dan sebagainya, ya diminta untuk membantu KPU. Nah, tapi kan bantu kan banyak. Iya. Ya kan? Dari A sampai Z bisa semua atau apa, kita hanya spesifik apa, itu tidak ada kejelasan. Sampai akhirnya saya ketemu Bu Kusnul Maria, salah satu anggota KPU, dan kemudian saya bertanya sebenarnya maunya apa, ini apa gitu. Terus kemudian dari situ kemudian Bu Kusnul bilang, ya silakan kamu tulis apa yang kamu butuhkan. Loh, KPU waktu itu butuhnya apa? Nah, jadi makanya waktu itu dia cerita bahwa kami butuh pemilu untuk begini, ada begini, karena ada sekian banyak cerita tadi lah. Cerita dalam arti bagaimana pemilu yang dihadapi saat ini. Karena mulai ada daerah pemilihan segala macam kan baru 2004 itu. Jadi kompleks. Nah, cerita seperti itu. Nah, terus kemudian saya juga waktu itu kebetulan ada teman-teman ya. Waktu itu juga waktu kumpul itu dalam arti ada dari BPPT, ada dari UI, ada dari LIPI. Nah, terus kemudian jadi kami itu harus apa gitu. Nah, masih belum jelas. Tapi begitu ketemu Bu Kusnul ditanya. Jadi apa yang kami tanya, apa yang seharusnya yang kami harus kerjakan gitu. Nah, kembali tanya, menurut kamu orang-orang itu gimana? Lah, bingung lah kita. Tapi kebetulan karena saya pernah pengalaman di 99 sebagai pemantau pemilu, jadi sedikit ada gambaran. Pemilu ini harus seperti ini. Nah, saya dalam arti saya berusaha cek bahwa sama nggak pemikiran kita, karena dulu kita sebagai relawan, sebagai pemantau pemilu kan mengkritisi KPU, harusnya begini, kok ini seperti ini gitu. Nah, nah pada saat ada pertanyaan seperti itu ya, kemudian saya bertanya, jadi apa yang harus kita kerjakan, gitu. Nah, terus kemudian ya sudah, kamu kirim ke saya apa yang kamu minta. Nah, saya memang ya biasalah agak, ya udah biarin dulu aja. Nah, kemudian ada rapat lagi, ditanya sama Bu Kusnul, mana katanya kamu mau janji bertanya? Oh, serius berarti? Iya. Nah, bukan apa, kadang-kadang kita juga, ya ini kalau serius kita bantu, kalau enggak ya, ya buat apa gitu, dalam arti gitu ya. Nah, akhirnya ya sudah, dari situlah mulai terjadi diskusi. Saya bilang, apa yang sudah ada saat ini? Apa yang sudah ada? Nggak ada, belum ada. Belum ada. Lihat pemilu udah setengah tahun kok belum ada. Ya ini faktualnya. Oke, sekarang polisinya bagaimana? Kebijakan bagaimana? Ya kebijakannya kita akan bikin seperti ini. Misal begini, waktu itu Pak Nasar sebagai ketua KPU kan bilang, inginnya dalam berapa hari sudah bisa muncul. Saya bilang, gila ini, wah, nggak mungkin sebenarnya begitu kan. Wah itu kan juga banyak kritikan waktu itu. Nah, tapi di sisi yang lain kita berpikir, coba itu possible nggak? Ini ada nggak? Nah, jadi kita kumpulin semua data segala macam. Nah, dari situ pembicaraan ini seperti ini segala. Saya ketemu juga akhirnya dengan beberapa pihak. Misal katakanlah kan waktu itu datang, misal katakanlah dari Australia election Australian Electoral Commission IEC. KPU-nya Australia ya. Nah, itu kan KPU yang salah satu KPU yang hebat itu kan nawarin teknologi juga? Ya, dia bukan nawarin. Pertama tanya, apa yang kamu akan kerjakan? Gitu ya. Terus saya bilang, saya tiba-tiba ya pakai saya cerita begini aja. Ini begini yang akan kita kerjakan. Gitu. Dia ketawa. Too good to be true. Too good to be true if your idea is happen. Nah, sambil agak mereka masih nggak percaya ya, nggak yakin ya. Agak nyindirin, agak gimana. Tapi kita tahu, wah, dalam hati saya, awas tuh ya. Nah, itu sebenarnya salah satu kemudian kita mulai diskusikan dengan data. Sebenarnya berapa banyak. Nah, terus kemudian kita kumpulin. Oke, saya untuk bikin IT infrastruktur utama. Siapa yang sudah ada? Waktu itu sudah dipanggil Telkom segala macam. Saya minta data dari Telkom. Wah, keluar. Sampai akhirnya keluar dalam bentuk fotokopi. Saya minta berapa daerah yang bisa ditangani oleh Telkom di kecamatan. Waktu itu seperti itu. Gitu. Nah, keluar itu hampir sampai sebulan lebih. Begitu data keluar, saya pikir sudah datanya itu kita minta datanya dalam bentuk digital harusnya kan, manual mati, gitu. Terus minta ke PLN data juga nggak ada waktu itu. Waduh, udahlah,
Itu data jaringan. Iya. Oke. Jaringan telepon. Iya. Saya bilang, kami mintanya waktu itu sederhana. Karena apa? Karena kita akan ngirim data menggunakan dial up, model dial up. Pakai telepon ya. Waktu itu dulu kan ada Telkomnet instan segala macam. Nah, kita bertanya, berapa yang siap di daerah mana saja? Nah, akhirnya itu butuh waktu kira-kira sebulan sampai keluar data itu. Itu pun fotokopian. Nah, ternyata ada 2149 kecamatan yang bisa. Dari berapa tuh waktu itu? 5.000. Oke, berarti 50%. Iya. Oke. 50%. Yang terkoneksi ke sistem? Belum. Oh, belum. Saya hanya bertanya waktu itu ada jaringan nggak? Karena itu kan jaringannya, jalannya. Iya. Misal katakanlah ini ada hutan, nggak ada jalan, gimana kita mau pasang gitu kan? Logikanya sederhana. Kalau itu tidak ada, berarti pola pergerakannya tidak bisa ke kecamatan misal. Tapi kalau misal katakanlah kita bisa dengan kecamatan, ya kan? Artinya apa? Artinya ada kecamatan yang tidak bisa, nanti kita bikin pola lain, routing dan sebagainya gitu ya. Artinya pola kecamatan terdekat kirim ke sebelah sini, misal itu. Jadi hub gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi akhirnya kecamatan hanya 2149. Nah, terus kemudian pada saat itu kan juga ada yang menawarkan pakai teknologi satelit. Ya PSN itu. Nah, PSN sanggup di 1.800 kecamatan. Nah, dia pakai satelit cepet deploymentnya segala macam gitu. Nah, sehingga akhirnya keluarlah sekitar 4.183 kecamatan yang bisa ditangani. Satu misal kita pakai misal jaringan tadi kan untuk. Nah, terus kemudian di tiap kecamatan itu kita kasih komputer. Kalau di Jawa kita kasih 3. Karena apa? Karena jumlah penduduknya banyak. Iya. Gitu. Nah, terus kemudian di luar Jawa kita kasih 2. Itu untuk pelaporan kan? Pelaporan dan semua. Oke. Jadi waktu telepon satelit itu nyala, misal di Selayar, saya ingat Selayar atau di mana pokoknya di pulau, dia telepon ke saya pagi jam 3 baru tidur itu. Sana kan mungkin udah jam 5, ya kan, atau jam pokoknya pagi-pagi, Pak, saya lihat tuh ini nomor PSN, dia hanya ngetes, Bapak ini Bapak Basuki. Iya betul, saya dari Selayar Pak. Iya Pak, bener ini Pak. Iya ini bener Pak. Iya betul Pak. Saya mau laporan hasil. Bukan laporan hasil, dia hanya mau testing. Ngetes aja. Oh ini bener. Ya udah Pak, ya itu sudah bener Pak. Ini Bapak berarti sudah terima di Selayar. Sudah Pak. Ya sudah Bapak tolong dijaga ya. Siap Pak. Udah. Sampai kayak gitu. Dan itu nggak satu. Jadi saya tiap kali tuh terima SMS, terima telepon. Ngecek gitu mereka ya? Ngecek. Iya. Karena nomor saya di broadcast. Kalau nggak ada di sini mati gue. Tapi saya bilang udahlah kita layani. Karena ini masyarakat kita. Nah, itulah kita melihatnya ini masyarakat kita yang harus kita layani dengan segala macam persoalan. Iya. Ya kan, Sabang sampai Merauke beda-beda persoalannya. Nggak apa-apa ya kita layani kalau kita ngomong sebagai bangsa. Nah, waktu di 2004 itu ketika IT KPU dibangun gitu kan, itu gunanya yang utama itu untuk apa? Pelaporan saja atau rekapitulasi juga atau apa? Semua. Jadi pelaporan sama rekapitulasi. Bahkan sebenarnya akhirnya digunakan juga jaringan ini untuk checking logistik. Saya nih bukan lucu ya, tapi itu pengalaman yang tidak terlupakan. Jam 9 malam di 8 April 2004. Nah, besoknya kan 5 April. Pemilu jam 8 malam. Dicari. Mas gimana? Apa? Kusnul dari. Mas, kamu pegang data ini. Nah, saya kan biasanya gitu dimintain macam-macam, tolong. Ada itu data ini. Nah, ini ada KPU dari mana? Jaya itu mana? Kenapa? Ini besok pemilu. Surat suaranya belum ada. Iya kan, iya di Timur kan udah masuk besok kan? Iya. Artinya besok itu tanggal 5 April, sorry itu 5 April kok 9 April. 5 April 2004 ya. Tanggal 4 April jam 8 malam bayangin. Itu datang. KPU itu bingung. KPU Jayawijaya datang karena dia belum punya surat suara, belum punya ini. Logistik belum masuk. Belum masuk. Nah, terus jadi apa? Ada apa, Bu? Enggak, gini. Nah, waktu itu KPU sudah memanfaatkan istilahnya percetakan jarak jauh yang punyanya Gramedia dan Jawa Pos dan yang lain-lain itu. Nah, oke. Saya bilang, kamu pegang datanya? Pegang. Kebetulan, nah di komputer itu kayak biasa di komputer saya pegangin aja semua data. In case ada apa-apa, saya bisa cari. Begitu. Nah, benar.
Begitu jam 8 malam, orang Papua itu datang, saya lupa itu. Pak, tapi Bapak paham siapa calon-calonnya? Oh ya paham, dia kan orang KPU. Oke. Saya buka data itu, terus kemudian kita verifikasi, bener yang ini Pak, bener yang ini calonnya, bener. Iya bener. Oke. Jadi gimana Mas? Atau saya ditanya, jadi gimana Bu? Kirim ke Makassar. Oke, kirim ke Makassar. Kita kontak segala macam, kirim ke Makassar Pak. Cetak kartu suara. Cetak di Makassar. Pagi-pagi rupanya jam 5 diterbangin ke Papua. Itu dalam waktu berapa jam? Iya. Dan alhamdulillah pada saat misal katakanlah pembukaan TPS sudah siap. Ya ada keterlambatan, saya dengar ada keterlambatan tapi sudah nggak signifikan. Tapi ininya sudah ada karena anggota KPU yang dari Papua tadi itu benar-benar dia, ya bayangin kan, dia bingung mau seperti apa, belum ada ini segala macam. Ya bukan kekacauan tapi ya panik lah pasti. Panik lah. Nah gini Mas. Nah itu kalau kita bangun jaringan dengan cepat pada saat itu, karena ada internet, filenya yang ini, kamu butuh apa? Atau percetakan jarak jauhnya, saya telepon, pakai FTP, pakai ini, oke, file kita kirim. Bener udah Pak ya ini file. Udah saya sendiri yang kirim, udah file, udah lihat, terus kita cek, pakai telepon juga karena belum ada ini. Sudah Pak masuk, sudah, ya sudah. Saya udah nggak Nah setelah berapa hari saya, yang Papua kemarin gimana? Oh beres, beres gimana? Jam 5 pagi sudah kirim ke Papua. Ya kita bisa bayangkan di 2004 kan banyak keterbatasan ya. Kalau dibandingkan dengan sekarang. Nah artinya apakah IT yang dibangun waktu itu, IT KPU dibangun waktu itu, kehandalannya udah bisa menjawab persoalan-persoalan waktu itu belum? Sebenarnya begini, bisa. Tapi kan kita hanya diberi, bayangin 6 bulan. Saya 6 bulan mendeploy sampai ke kecamatan. Dalam waktu 6 bulan. Nggak sampai 6 bulan. Karena kita kan ngikutin procurement, Kepres waktu itu masih 80, nggak bisa kan langsung tunjuk langsung, nggak bisa, tetap kita ikutin proses itu. Ada tender, ada ini sekarang kita ikutin semua. Gitu. Sementara waktu mepet semua. Nah ada lead time, makanya waktu itu saya sampai kemudian membuat tanda kutip routing logistik. Jadi untuk pengiriman barang saya. Barang saya itu dalam arti barangnya KPU yang komputer, PSN, terus UPS. Itu kan untuk di daerah itu. Kita udah pikirin, udah daerah pasti listriknya naik turun udah. Kita kasih UPS, kasih komputer 2, kasih LAN, terus LAN card segala macam itu. Itu kita udah siapin seperti begitu. Nah, Mas itu kan barusan cerita di 2004. Nah, apakah Mas Bas dan teman-teman masih terus memantau di pelaksanaan pemilu-pemilu selanjutnya soal sistem IT yang dipakai KPU? Apakah sistem yang lama kemudian di devolve atau seperti apa? Atau ada sistem baru atau seperti apa? Nah, pada saat 2009 polisinya kan berbeda. Karena anggota KPU-nya ganti, jadi tidak dilakukan itu di kecamatan lagi, hanya di kabupaten kota. Kok mundur? Nah, nggak tahu. Mestinya kan ke TPS dong. Ya maunya begitu. Dulu pikirannya kita loncat, setelah itu loncatnya gampang lagi kan? Iya betul. Kalau ke kabupaten kota jadi mundur ya. Dan sampai 2019. Iya. Sampai 2019 masih kabupaten kota. Ya, mestinya kan ke paling ujung ya, mestinya ke TPS. Ya seharusnya. Iya. Maunya gitu. Iya. Apa nih penyebabnya? Ya nggak tahu, polisi mungkin. Tapi secara teknologi itu memungkinkan kan? Sangat. Oke. Ya artinya kan gini, saya waktu itu dalam 6 bulan aja bisa kok. Iya. Gitu. Tapi jangan disuruh ngulangi lagi nanti gitu kan. bukan. Tapi artinya begini, kita waktu itu berpikirnya sederhana, bagaimana kita melayani masyarakat kita yang paling jauh. Iya. Itu aja. Kalau kita ngomong secara sebagai bangsa Indonesia, bangsa yang besar ini, pikirkan yang paling jauh. Nah, persoalannya gini Mas, kita tahu dari pemilu ke pemilu selalu ada persoalan-persoalan gitu kan, yang muncul karena ketidakpercayaan. Nah, dari C1 di TPS, kemudian masuk ke mana? Ya di kabupaten, bukan kabupaten, di kelurahan, di kelurahan, terus ke kecamatan, kan ke kabupaten ya. Dalam tanda kutip dituding selalu ada distorsi. Ya. Ada penambahan, ada pengurangan dan sebagainya. Nah, kenapa tidak sistem IT itu ada di ujungnya di TPS? Nah, begini, karena kita negara ini besar. 6.000 pulau yang berpenduduk.
Dan tidak di semua tempat ada listrik, ada tempat-tempat yang bisa di ini. Nah, makanya waktu itu 2004 kita berpikir bahwa ya sudah, yang bisa di mana? Kecamatan. Ya itu 2004. Kalau sekarang kan memungkinkan, Mas. Teknologi kita sudah loop sudah lompat ya. Ya, seharusnya. Nah, kalau seharusnya ya, ini menarik nih. Kalau orang IT ngomong seharusnya, artinya itu bisa dilakukan secara teknis kan? Bisa. Sampai ke bulan aja bisa. Nah, itu apalagi hanya berapa ribu kilo. Kendalanya kira-kira apa, Mas, secara teknis nih? Nah, secara teknis memang istilahnya begini, mungkin kita tidak pernah melihat readiness, kesiapan. Kan harusnya di mapping. Misal daerah A ini siapnya seperti apa, daerah B siapnya seperti apa, sampai lengkap. Itu kita belum sampai ke situ. Yeah. Walaupun saya juga membangun di belakang setelah 2004, saya tetap membantu KPU di sisi yang lain. Kami membantu membangun namanya sistem logistik. Dan makanya itu sistem logistik itu yang kemudian didistribusikan di 800.000 TPS. Boleh dibilang dengan kesalahan di bawah 1%. Oke. Begitu. Nah, artinya kan pelaporan hasil suara pun sangat bisa dilakukan ya. Seharusnya. Iya. Nah, karena itu tadi seperti saya bilang, dalam konteks pemilu, trust itu nomor satu ya. Trust ke penyelenggara gitu kan. Betul. Dipercaya oleh pemilih, dipercaya oleh betul. peserta gitu. Nah, itu yang makanya waktu 2004 saya tunjukkan bagaimana kita memikirkan orang yang paling jauh. Termasuk yang tadi saya cerita yang teman dari Papua itu tadi. Jam 8 malam, Mas. Iya. Jam 8 malam. Iya, saya nggak berpikir teknis ya, tapi saya berpikir praktis saja. Seharusnya penghitungan suara itu ya selesai di TPS. Jadi gini, waktu itu kalau dari TPS itu kan tetap ada verifikasi. Oke. Gini, persoalannya bisa dihitung, tapi kalau ada kesalahan bagaimana? Nah, karena itu waktu di 2004 titik untuk memperbaiki kesalahan itu ada di kecamatan. Karena satu, masyarakat kalau ada protes segala macam dengan membawa bukti tidak terlalu jauh ke kabupaten kota. Bayangin misal katakanlah kami waktu itu ada relawan yang dari kabupaten kota, mahasiswa waktu itu ya, ke kecamatan, jaraknya 500 kilo di Kalimantan. Gak kebayang 500 kilo itu separuh Pulau Jawa. Sudah begitu, dia waktu itu ada yang harus jalan kaki 60 kilo. Karena waktu itu hujan pun tidak ada transportasi. Sehingga tapi dia tetap punya semangat, saya pokoknya harus sampai sana. Nah, itulah sebenarnya orang Indonesia. Nah, tapi kan kendala-kendala itu kan mungkin sekarang sudah bisa dieliminasi. Betul, ya dengan teknologi. Seharusnya. Nah, kalau Mas Bas melihat IT yang sekarang dipakai KPU yang sekarang ini untuk 2024 seperti apa, Mas? Saya belum melihat pergerakan. Jadi masih mungkin polisinya masih tetap di kabupaten kota. Oke. Kita lihat dari struktur aja, apakah struktur tadi dibuat ada PPK panitia ini di kecamatan itu dia diperlengkapi nggak itu? Begitu. Itu kalau itu struktur itu belum ada, berarti kan tetap ke kabupaten kota. Sementara si peserta pemilu nih, ya, para saksi terutama yang di TPS kan mereka sudah melaporkan langsung. Betul. Nah, justru itulah kenapa dulu kita membuat seperti artinya data tadi dibawa ke kecamatan terus di entry. Karena apa? Karena kita tahu bahwa orang lain juga, orang dalam arti peserta pemilu melakukan pelaporan juga yang sama. Nah, kan akan konyol kalau dia punya data yang valid, terus kemudian KPU-nya tidak punya data. Itu sebenarnya dasarnya. Begitu. Nah, jadi itu yang sebenarnya kita karena apa? Jadi kami melihatnya, saya sebagai peserta pemilu, apa yang harus saya lakukan seperti ini? Pasti gitu. Bahkan waktu itu dalam proses sosialisasi, kan kita undang partai-partai semua. Kita ceritakan sistemnya seperti ini. Terus dia bilang, boleh kami dapat data? Oke, boleh. Karena kamu misal dari partai ini, perwakilan ini, tunjuk. Perwakilan dari PDI, ada yang dari PAN, ada yang dari PKS waktu itu. Nah, Mas, dari pemilu ke pemilu kan selalu ada sengketa hasil ya. Nah, artinya sengketa hasil ini kan diakibatkan oleh dugaan-dugaan kecurangan. Betul. Ya, kecurangan perhitungan. Tentu saja kedugaan kecurangan perhitungan kan tidak di TPS, kan di TPS banyak saksi dong, karena udah terverifikasi oleh para saksi dan sebagainya. Artinya ada di tingkat kelurahan sampai kecamatan, kabupaten, provinsi dan ke pusat. Nah, apakah teknologi bisa mengeliminir itu sebenarnya? Bisa. Jadi gini, waktu kita mengentry
itu di kecamatan, tapi unitnya adalah TPS. Jadi TPS A misal, TPS saya siapa yang dapat segala macam, itu terpampang di website, orang bisa ngecek satu persatu. Ya, betul. Satu persatu orang bisa cek, sehingga istilahnya gini, kalau ada kesalahan, kita sudah sampaikan, kalau ada kesalahan tolong dilaporin, kami akan proses. Nah, memprosesnya ada mekanismenya, ada tata caranya, sesuai undang-undang waktu itu. Oke, kalau kesalahan mungkin bisa dikoreksi. Kalau kecurangan, termasuk kecurangan yang bisa kelihatan. iya. Kalau Di mana nih? Misal katakanlah gini, saksi, saya punya mengumpulkan saksi, terus kemudian saya rekap semua. C1 itu. C1. Ya, terus dia bawa nih saya punya IT sekian, terus direkapnya manualnya seperti ini. Tiba-tiba KPU punya data yang berbeda, bagaimana? Harusnya kan KPU yang punya data lebih lengkap karena semua instrumen dia punya. Nah, itu dari situ nanti akan terlihat siapa yang akan bermain. Nah, tapi alangkah repotnya ketika yang bermain adalah yang seharusnya jadi wasit kan jadi repot. Nah, karena itu dulu kita pakai yang namanya jalur relawan juga. Makanya dulu dipermasalahkan, saya kadang-kadang juga ada yang dimusuhi di orang-orang KPU daerah, ya kan? Karena apa? Ngapain pakai anak-anak mahasiswa? Ngapain mana SMK? Ya kan? Nah, saya bilang gini lah, bukan masalah apa-apa. Pertama, yang mengerti komputer anak-anak mahasiswa. Bukan berarti yang lain waktu itu tidak bisa, tapi pada kenyataannya masih banyak yang belum bisa. Nah, dibantu. Tapi pinnya, nah waktu itu kita bikin pinnya yang pegang PPK. Jadi PPK kontrol. Jadi kalau mau ada perubahan pin, yang minta secara resmi melalui berita acara permintaan itu semua ada dari PPK. Jadi ini hanya operator. Jadi itu kita buat mekanisme check and recheck. Jadi saya misal kayak dulu pikirannya gini, lihat film gitu ya, kalau Amerika mau perang, tanda kutip gitu ya, mau nuklir gitu, kan dia ada key yang bersamaan harus dimana, itu pikirannya. Jadi nggak bisa dimanipulasi hanya satu orang saja, misal operator memanipulasi. Nah, yang kejadian itu di Bandung, kecamatan saya itu, aduh kok dulu kecamatan ITB itu. Jadi waktu itu ada kecurangan, terus diminta stop, dianggap ada kecurangan, stop. Terus kemudian kita minta di re-entry ulang. Nah, harus ada saksi di 24 perwakilan partai. Jadi akhirnya di-entry ulang satu persatu. Jadi di-entry ulang satu persatu. Semua saksi lihat. Bahkan oke ya, sudah segini, sudah, semua tidak ada keberatan, semua tidak ada ini, oke, kita kirim. Begitu kirim, diproses, silakan lihat di website. Sama tidak dengan Jadi kita buat transparan semua. Jadi artinya kalau ada salah, kami akan koreksi. Nah, Mas, secara teknis ya, dari pemilu ke pemilu, Mas Bas melihat kehandalan IT KPU itu seperti apa? Yang mana? Dari pemilu ke pemilu. Ya kalau begini, saya bukan mengatakan karena saya yang 2004 saya membangun terus menjadi lebih baik ya. Tapi faktanya mungkin seperti itu. Karena misal AEC tadi, bahkan sebenarnya waktu itu Presiden Megawati dapat penghargaan yang diterima Pak SBY. Tapi Presiden Indonesia karena dianggap negara demokrasi paling bagus, transparan, begitu. Jadi itu sebenarnya. Nah kita kan selama ini sekarang tidak ada. Ya kan, bahkan cenderung mungkin menurun. Cenderung ya, bukan cenderung menurun. Tapi sebenarnya artinya itu kan sebenarnya kita membangun trust. Kan bangsa kita itu istilahnya low trust society kadang-kadang. Betul. Nah, bisa trust dari mana? Ya transparansi, proses yang transparan nih seperti ini. Dan salah satunya didukung oleh IT yang handal ya. Iya, teknologi itu adalah tools. Tools untuk membuktikan trustnya seperti apa. Kita kalau lihat Nabi Sulaiman dulu kan waktu ada pengadilan, ada anak yang ini anaknya ibu dan ada yang ngaku ibunya sini, terus kemudian ya sudah saya belajar. Nah, itu kan dia pakai tools. Meskipun secanggih apapun tidak menutup kemungkinan pihak-pihak yang memang niatnya curang juga bisa ngotak-ngatik. Tapi kan selalu akan ada terlihat. Selalu terlihat. Akan ada orang yang ngawasi kita. Apalagi kalau kita sebagai public servant ya. Pelayan publik. Pasti semua orang lihat semua kan. Aduh, semua orang waktu itu lihat kita semua ya sudah, ya kita nggak akan bermain-main. Nah, Mas, kalau misalnya
teknologi KPU yang tadi Mas bilang ya cenderung tidak semakin bagus gitu ya, tidak semakin advance gitu. Terus kira-kira wacana untuk e-voting sendiri seperti apa? Padahal e-voting itu kan diasumsikan sebuah sistem yang bisa meningkatkan trust, bisa efektif lah gitu kan. Nah, kan harus dilihat dari modal sosialnya. Di mana orang trust. Nah, ternyata kalau kita melihat orang trust tadi itu pada saat di TPS, pada saat penghitungan suara, pestanya kan di situ, wah itu kan. Terus kemudian mereka melihat, oh hasilnya ini terus dia foto, dia ini. Nah, trustnya kan di situ. Nah, bagaimana satu suara tadi ini atau suara tadi itu tidak hilang? Kalaupun hilang hangus karena perhitungan nah itu mekanisme berbeda kan. Nah itu yang sebenarnya harus dimunculkan. Satu, itu sekarang waktu itu KPU sudah melakukan 2009, 2000, tapi kan tidak lengkap. Itu. Nah kami waktu itu cukup lengkap sehingga kalau ada kesalahan satu aja suara yang salah karena salah entry, salah ini, itu bisa dikoreksi. Nah, saya punya buktinya. Dari berita acara satu suara waktu itu Pasuruan, satu suara salah, saya minta koreksi, ya sudah koreksi. Padahal kalau dibilang kan satu suara itu apa artinya? Tanda kutip. Tapi kita menghargai enggak. Ini suara orang, ya kan? Suara orang itu bernilai, walaupun dan di situ letak daulatnya itu kan? Justru di situ kita menjaga itu sebenarnya. Nah sistem dalam arti sistem teknologi informasi itu bisa seharusnya membuat ke arah sana. Nah, kembali ke e-voting. Mungkinkah di 2024, di 2024? Saya kok melihatnya agak sulit. Karena apa? Karena harus ada prasyarat-prasyarat kan. Kecuali prasyarat-prasyarat itu mulai sekarang dibangun. Antara lain apa tuh? Sosialisasi sistem. Ya kan? Membangun sistem. Ya. Sekarang kan baru mulai pendaftaran sipol, parpol. Ya, tapi kan harus ada yang namanya voters education. Nah, di kita kalau secara internasional dari IDEA segala macam itu ada voter registration, voters education. Nah, siapa yang melakukan itu? Nah, KPU lah harusnya. Nah, itu. Nah, tapi sampai sejauh mana? Dulu memang misal masuk ke sekolah-sekolah, masuk ini saya nggak tahu. Berikutnya seperti apa? Itu. Nah, satu begitu. Nah, masalah e-voting tadi, kadang-kadang saya bukan tidak setuju, tapi begini, begitu ada kesalahan, bagaimana cara koreksinya? Ya, nah kalau di mekanisme yang tanda kutip manual ada metode koreksinya. Nah itu juga yang di IT KPU yang di 2004 itu yang kami lakukan, juga mengikuti proses yang ada, cara mengoreksinya seperti apa. Sahnya misal katakanlah PPK yang berhak mengoreksi, kita ikuti secara legal PPK. Iya, karena waktu itu kan basisnya di kecamatan. Entry-nya. Jadi karena entry-nya ini bisa disalahgunakan, itu pun waktu itu tadi seperti saya tadi bilang, waktu itu ada dianggap kesalahan sehingga terus dianggap ada persoalan sehingga terus satu kecamatan coblong, lupa aja, coblong akhirnya mengulang entry, dan waktu ngulang satu partai perwakilannya belum datang, semua menolak. Ya udah akhirnya begitu 24 2 hari 2 malam mereka tungguin di entry sama teman-teman, yang kasihan yang entry. Tapi ya sudah, itu bagian dari kita membangun trust. Oke Mas, sambil menunggu tahapan-tahapan pemilu yang sekarang dilakukan oleh KPU ya, apalagi ini KPU sekarang itu punya pekerjaannya yang cukup lumayan luar biasa ya, dipisahkannya waktu pilpres dengan pemilu legislatif, kemudian juga nanti akan ada pilkada serentak yang juga pengalaman pertama nih bagi kita ya. Nah, apakah Mas Bas melihat dukungan teknologi ini bisa jamin apa yang diharapkan oleh publik nggak? Seharusnya harus diarahkan ke sana kan. Harus, bukan dipaksa, diarahkan, memang harus ke sana. Siapa yang mengarahin mestinya? Ya, artinya sebagai penyelenggara KPU, penyelenggara pemilu loh. Tapi kemudian civil society, masyarakat juga bisa kemudian turut serta kan sebenarnya. Karena itu kan tidak, kan bisa idenya begini. Pemilu kita itu kalau tidak ada masyarakat juga tidak akan sukses. Coba kita di TPS, anggaran cuma berapa kan? Tapi kan kemudian ada yang bawa makanan, bawa ini. Nah, partisipatif seperti itu yang harusnya dihitung juga. Jadi tidak melulu uang. Gitu. Jadi partisipatif itu tadi, oke, pemerintah
dalam arti negara hanya bisa seperti ini. Nah sisanya ya udah, karena itu pesta sama-sama ayo, siapa yang nyumbang ini, siapa yang nyumbang aqua, no string attached tanda kutip berakhir katanya, karena memang sudah ada orang kasihan dia sampai udah kamu ini. Kadang-kadang kan ada yang ngasih hiburan, ngasih itu kan bagian dari proses-proses itu. Iya kan namanya juga pesta. Pesta itu. Iya, termasuk misalnya kalau misalnya ke KPU ada bantuan-bantuan yang sifatnya lebih teknologi yang memudahkan. Betul. Dan bisa dipercaya. Iya. Nah, itu juga yang harus kita cek satu persatu. Karena kadang-kadang juga banyak juga dulu yang kita lakukan sendiri, bukan kita nggak percaya orang lain, tapi saya bilang udahlah. Waktu itu saya bilang lebih baik kita exercise. Toh ini anak-anak semua. Anak-anak dalam arti anak-anak bangsa. Kalau nggak diberi kesempatan, kapan lagi? Ya kan? Kapan lagi mereka bisa tanda kutip melayani bangsanya sendiri? Nah, Mas, ini di setiap pemilu ini kan selalu ada dua lembaga yang menjadi referensi publik ya. Satu KPU tentu saja, kedua lembaga-lembaga survei yang melaksanakan quick count dan sebagainya gitu kan. Nah, Mas Bas melihat di 2004 akan seperti apa nih? 2024 apakah akan juga ya kemarin kan sempat dispute kan, beberapa lembaga survei dituduh pro ini kemudian ya meskipun ternyata hasilnya nggak jauh-jauh amat sih sebenarnya. Ya jadi gini, kalau lembaga-lembaga survei itu dulu kita minta, saya waktu 2004 kan juga sama, ada lembaga survei itu, kita bilang pertama kamu harus menunjukkan angkamu di mana sebarannya surveimu, ya kan? Terus metode surveinya, metode surveinya seperti apa? Nah, jadi kalau kita berdebatlah di metode itu, jangan berdebat pada si ini sudah sah, si ini atas dasar apa? Berdebatlah di metode itu, kita kebayangnya seperti itu. Nah, jadi kalau mau perdebatan misalnya secara statistik, metode statistik, desain eksperimennya segala macam harus seperti apa? Ya berdebatnya di situ. Jangan tanda kutip jangan dibodohi masyarakat, udah gini aja pokoknya ini yang menang. Lah dia menang, caranya itu kalau bahasanya itu mungkin halal apa enggak itu. Ada proses ya kan. Nah caranya artinya gini, kita akan menghasilkan sesuatu yang baik harus dengan proses yang baik juga dong. Iya sih, hasil survei itu jangan kemudian dipakai alat untuk membentuk opini dan membentuk keyakinan lebih awal gitu kan. Nah itu kadang-kadang seperti itu, makanya dulu itu ada namanya PVT. Saya pernah menjalani itu, namanya parallel vote tabulation atau yang sekarang dikenal sebagai quick count. Nah itu kan berdasarkan survei sampling. Jadi kami waktu itu dulu saya 10.000. Waktu itu sampling pernah 10.000 karena ya dengan mahasiswa tadi dengan mahasiswa dengan forum waktu itu dengan forum rektor ya. Karena tadi masalah trust tadi. Gimana supaya kita itu percaya. Nah, untuk percaya ya kita harus transparan kan. Proses transparan, penghitungannya transparan. Kalau ada persoalan harus bisa divalidasi, verifikasi. Nah, itu yang kita bangun sebenarnya begitu. Nah, trust itu kalau trust tadi itu insya Allah akan terbangun kalau kita mengikuti proses yang benar. Ketika trustnya tinggi, legitimate hasil pun akan tinggi kan. Orang nggak akan mempertahankan. Misal katakanlah gini, begitu ini, oh dia menang, oh iya benar ya mau sini. Nggak perlu musuhan. Nggak perlu udah kalah aja udah nggak apa-apa. Gitu aja nanti bertanding lagi, itu kan istilahnya begitu. Nah itu yang sebenarnya ya sudah kalah, itu namanya orang juga. Tapi terus jangan kalah terus menjadi bukan awas ya nanti. Bukan dendam gitu loh. Kan kita kan sekarang akhirnya malah jadi seolah-olah jadi musuhannya tuh lama banget. Sehingga akhirnya apa? Kita tidak sempat membangun untuk ke depan. Kita ribut di dalam tapi yang kita hadapi ini gini, pertama di luar. Ya kan? Tantangannya makin besar. Geopolitiknya makin besar. Nah, jadi kalau kita tidak bersatu, kita saling meniadakan. Si A begini, si ini begini, vektornya itu saling meniadakan. Jadi akhirnya kan kita nggak kemana-mana. Nah itu yang sebenarnya ya itu tadi bisa dibangun dengan trust terlebih dahulu. Masing-masing saling membuat kepercayaan. Salah satunya melalui aplikasi IT itu ya. Salah satu toolsnya melalui dan IT-nya juga harus transparan. Saya dulu misal data kami seperti ini, proses kami seperti ini, data yang besar seperti ini, bahkan data itu tadi kita berikan ke partai minta, kita kasih. Ya memang dia berhak kok. Ya kan? Kita nggak udah kasih. Bahkan kita kasih yang paling mudah. Gitu. Paling mudah dalam arti ini ya, mau file dalam arti gini, kita mau
kasih data dalam bentuk apapun kita beri. Misal ada web aja cukup, ada yang minta gitu. Terus kita tawarin, ada yang pakai FTP, pakai filenya diambil, ada yang model pakai teknologi yang lain. Mana itu kita layani semua. Karena kan tiap ini kan beda-beda. Iya. Tiap apa namanya? Tiap ya konstituen tadi gitu loh. Iya. Ya tapi kan kita tetap percaya bahwa KPU yang sekarang juga punya teknologi yang proper lah ya. Seharusnya begitu. Ya, yang bisa menjawab kebutuhan gitu kan, dan bisa menjamin trust serta hasilnya bisa legitimate gitu, dan tidak kemudian si pemilu ini menjadi star baru dari permusuhan yang baru. Iya, itu justru artinya begini, transparansi tadi itu dibuat agar masyarakat juga bisa paham. Kalau udah kalah aja. Kalahnya bener kok. Ya kan, semua orang juga tahu kok gitu kan. Ya kan. Nah, itu yang sebenarnya dan harus dimunculkan juga, harus kita sama-sama jujur. Udah kalah, jangan terus kemudian ngumpul pakai tanda kutip pakai aja macam-macam gitu loh. Bukan enggak boleh macam-macam, tapi sudahlah, kalau udahlah. Sama lah seperti kayak kita lihat main bola, waduh kalah, atau main bulu tangkis gitu kan. Nah, sama, waduh kalah gitu. Aduh, dia kalah itu ya sudah kalah ya sudah. Fairness ya. Fair itu tadi. Ya, makanya bahkan ada teknologi, misal bahkan sepak bola pun juga begitu kan. Begitu ada gol, dicek dulu. Oke, clear. Fine. Begitu. Oh no, dia ada masalah, dilihat dari sini. Gak bisa batal. Artinya kan bayangin seperti itu. Artinya kan percaya kan? Trust itu tadi. Trust, itu yang harus dibangun. Teknologi sebagai alat bisa. Dan teknologi harus ditempatkan sebagai alat untuk membangun kepercayaan. Bukan untuk terus kemudian bisa diutak-atik gitu kan. Teknologi harus dikembangkan untuk membangun kepercayaan, bukan untuk merusak kepercayaan. Oke. Itu poinnya Mas. Ya mudah-mudahan teknologi KPU kita semakin oke lah ya. Sehingga apa yang tadi dikatakan si Mas betul gitu kan. Oke, Mas Bas, terima kasih obrolannya menariknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.